Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Langsung saja. Pengertian mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu atau kata benda yang dibaca rofa dengan dhammah dan terletak di awal kalimat. Dalam bahasa Indonesia, mubtada itu bisa diartikan sebagai subjek. Kemudian pengertian khobar. Khobar adalah isim atau kata benda yang menerangkan mubtada. Maksudnya gimana? Misalkan ada kalimat kebun itu. Nah, kebun itu indah. Kata indah itu sebagai khobar. Karena apa? Ia menerangkan mubtada. Kebun itu. Kenapa kebun itu indah? Nah, indah itu adalah khobar. Nah, dalam bahasa Arab, mubtada dan khobar tidak dapat dipisahkan. Setiap ada mubtada, pasti ada khobar. Begitupun sebaliknya. Setiap ada khobar, pasti ada mubtada. Khobar dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan predikat. Yang perlu diingat adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab yang terdiri dari mubtada dan khobar disebut dengan jumlah ismiyah. Contohnya ya, al-hadiqatu jamilatun, kebun itu indah. Perhatikan kata al-hadiqatu. Al-hadiqatu ini disebut dengan mubtada karena ia berada di awal kalimat dan dibaca marfu atau harokat terakhirnya ini dhammah. Kemudian jamilatun. Jamilatun ini disebut dengan khobar. Kenapa disebut khobar? Karena ia menerangkan mubtada. Misalkan al-hadiqatu. Kenapa kebun itu? Kebun itu indah. Jadi al-hadiqatu adalah mubtada dan jamilatun adalah khobar. Kemudian ciri-ciri mubtada. Ciri-ciri mubtada yang pertama yaitu umumnya terletak di awal kalimat. Seperti contoh al-hadiqatu, ia terletak di awal kalimat ya. Terus berupa isim atau kata benda. Al-hadiqatu artinya kebun. Kebun itu kata benda ya kan. Yang terakhir yaitu berupa isim ma'rifat atau terkhusus yang diawali dengan alif lam. Kata al-hadiqatu diawali dengan alif dan lam. Isim ma'rifat itu ya maksudnya contohnya gini ya. Misalkan ada kalimat kelas itu kelas bersih. Kata kelas itu masih bersifat umum. Jadi kalau misalkan ditambahkan kelas itu, nah kelas yang mana? Kelas yang itu berarti itu sudah khusus. Begitu juga dengan kata al-hadiqatu ini. Kalau misalkan tidak ada alif dan lam, misalkan hadiqatu saja, itu belum makrifat dan belum terkhusus kebun yang mana kan gitu. Jadi kalau sudah ditambahkan alif lam itu dianya sudah makrifat atau terkhusus. Jadi kalau sudah ditambahkan alif lam jadi artinya kebun itu al-hadiqatu jamilatun, kebun itu indah. Kemudian masuk yang kedua yaitu ciri-ciri khobar. Umumnya khobar itu terletak setelah mubtada. Seperti contoh di mana ada mubtada, setelahnya pasti ada khobarnya, ya. Kemudian harus berupa isim nakirah atau umum yang diakhiri dengan tanwin. Jadi di contohnya ini jamilatun, tunnya ini adalah tanwin, jadi khobar itu harus tanwin belakangnya, harus nakirah umum, bersifat umum ya. Adapun yang perlu diingat yaitu mubtada dan khobar merupakan isim marfu yang dibaca rofa dengan dhammah. Bisa dilihat ya, harokat akhirnya sama-sama dhammah. Ini dhammah, ini dhammatain. Karena ini sudah ada alif lam di depannya, jadi tidak boleh lagi memakai tanwin. Tidak boleh al-hadiqatun. Itu tidak boleh. Jadi cuma dibaca al-hadiqatu saja. Ini karena tidak ada alif lam jadi ditanwinkan jamilatun. Oke, paham?
Fahimtum? Kemudian contoh mubtada dan khobar. Al-hadiqatu jamilatun, kebun itu indah. Yang mana mubtada? Al-hadiqatu, khobarnya jamilatun. Terus al-faslu nazifun. Yang mana mubtadanya? Al-faslu nazifun, itu khobar, kelas itu bersih. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Yang mana mubtadanya? Al-kitabu. Khobarnya yaitu jadidun. Kenapa buku itu? Buku itu baru. Jadi yang menerangkan buku itu, kenapa itu disebut dengan khobar. Yang selanjutnya itu al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu, kenapa sekolah itu? Kabiratun, besar. Jadi al-madrasatu mubtadanya dan kabiratunnya itu adalah khobarnya. Yang terakhir yaitu ada Muhammadun solihun. Muhammad adalah orang yang soleh. Ini ada catatan ya. Khobar harus menyesuaikan keadaan mubtada'nya, yaitu apabila mubtada' berbentuk isim muzakkar, maka khobar juga harus berbentuk isim muzakkar. Dan apabila mubtada' berbentuk isim muannas, maka khobar juga harus berbentuk isim muannas. Salah satu ciri isim muannas yaitu terdapat tak marbutoh di akhir kata tersebut. Jadi misalkan ya contoh yang pertama ini, ya ini kan muannas ya, al-hadiqatu, ada tak marbutohnya di belakangnya. Jadi khobarnya ini harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Jadi kalau misalkan mubtada'nya ini muannas ya, ini disebut ya kalau ada misalnya tak marbutoh di belakangnya, maka khobarnya juga harus muannas. Jadi tambahkan juga tak marbutoh di belakangnya. Jadi harus sama. Kalau mubtada'nya ada tak marbutoh, khobarnya juga harus ada tak marbutoh. Tuh, ini juga yang al-madrasatu kabiratun. Khobarnya harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Karena mubtada'nya itu muannas atau ada tak marbutoh di belakangnya, jadi al-kabiratunnya juga harus ada tak marbutoh di belakangnya. Nah, untuk yang terakhir ini ya, Muhammadun solihun ini berbeda ya, tidak ada alif lam. Kenapa itu Bu tidak ada alif lam? Itu karena Muhammadun ini adalah nama orang. Nama orang itu tidak perlu lagi memakai alif lam karena nama orang itu adalah isim ma'rifat, isim yang khusus. Kenapa disebut khusus? Karena misalkan kita menyebut nama orang, ya sudah pasti kita tahu orangnya yang mana, ya kan? Jadi sudah khusus nama orang itu, jadi tidak perlu lagi ditambahkan alif lam ya. Kemudian itu saja mungkin dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.